Selamat pagi semuanya. Oke, kita lanjutkan materi yaitu teorema Pitagoras. Contoh, tentukan luas persegi panjang di bawah ini. HJ kuadrat sama dengan JG kuadrat tambah GH kuadrat. 34 kuadrat sama dengan JG kuadrat tambah 30 kuadrat. JG kuadrat sama dengan 1156 kurang 90, 900 sama dengan 256 cm persegi. JG sama dengan 16 cm. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan 30 kali 16 sama dengan 480 cm persegi. 3. Bukti dengan berpotongan dan penataan ulang. Kita telah membahas bukti Pitagoras yang merupakan bukti penataan ulang. Ide yang sama disampaikan oleh animasi paling kiri di bawah ini, yang terdiri dari kotak besar, sisi A tambah B, berisi 4 segitiga yang siku-siku yang identik. Segitiga ditunjukkan dalam dua peraturan. Yang pertama, meninggalkan dua kotak A kuadrat dan B kuadrat terbuka. Yang kedua, meninggalkan persegi C kuadrat terbuka. Area yang dicakup oleh alun-alun luar tidak pernah berubah. Dan area keempat, segitiga adalah sama di awal dan di akhir. Jadi, area kotak hitam harus sama. Oleh karena itu, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bukti kedua, dengan penataan ulang diberikan oleh animasi tengah. Sebuah bujur sangkar besar dibentuk dengan luas C kuadrat. Dari 4 segitiga siku-siku identik dengan sisi A, B, dan C dipasang mengelilingi sebuah bujur sangkar pusat kecil. Kemudian, dua persegi panjang dibentuk dengan sisi A dan B menggerakkan segitiga. Menggabungkan kotak yang lebih kecil dengan persegi panjang ini menghasilkan dua kotak area A kuadrat dan B kuadrat yang harus memiliki area yang sama dengan awal persegi besar. Gambar ketiga, paling kanan juga memberikan bukti. Dua kotak bagian atas dibagi seperti yang ditunjukkan oleh bayangan biru dan hijau. Menjadi potongan-potongan yang ketika disusun ulang dapat dibuat agar sesuai di bawah persegi pada sisi miring atau sebaliknya kotak besar dapat dibagi seperti ditunjukkan dalam potongan-potongan yang mengisi dua lainnya. Cara memotong satu bagian memiliki beberapa bagian dan menatanya kembali untuk mendapatkan bagian lain disebut diseksi. Ini menunjukkan luas dari bujur sangkar yang sama dengan luas dua yang lebih kecil. Empat, bukti Einstein dengan diseksi 4 penataan ulang. Albert Einstein memberikan bukti dengan pembedaan di mana potongan-potongan
tidak perlu dipindahkan. Ahli-ahli menggunakan persegi pada sisi miring dan dua persegi pada kaki, kita dapat menggunakan bentuk lain yang mencakup sisi miring dan dua bentuk serupa yang masing-masing mencakup satu dari dua kaki ahli-ahli sisi miring. Lihat figur serupa di tiga sisi. Dalam bukti Einstein, bentuk yang mencakup sisi miring adalah segitiga siku-siku itu sendiri. Diseksi terdiri dari menjatuhkan tegak lurus dari sudut-sudut kanan segitiga ke sisi miring sehingga membelah seluruh segitiga menjadi dua bagian. Kedua bagian tersebut memiliki bentuk yang sama dengan segitiga siku-siku asli dan memiliki kaki-kaki dari segitiga asli sebagai sisi miringnya, dan jumlah arena mereka adalah segitiga asli. Karena rasio luas segitiga siku-siku dengan kuadrat sisi miringnya sama untuk segitiga serupa, maka hubungan antara luas ketiga segitiga tersebut juga berlaku untuk kuadrat sisi-sisi segitiga besar. Contoh 1. Hitunglah panjang KL dan KM. 2. Itulah luas segitiga FLJ dan KLJ. Jawab. 1. LK sama dengan KL kuadrat tambah LJ kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan KL tambah 12 kuadrat. KL kuadrat sama dengan 20 kuadrat kurang 12 kuadrat sama dengan 400 kurang 144 sama dengan 256 cm persegi. KL sama dengan 16 cm. KL tambah LJ sama dengan 16 tambah 9 sama dengan 25 cm. Jadi, panjang KM adalah 25 cm. 2. Luas segitiga MLJ sama dengan setengah dalam kurung alas kali tinggi sama dengan setengah dalam kurung 12 kali 9 sama dengan 54 cm persegi. Luas segitiga KLJ sama dengan setengah dalam kurung alas kali tinggi sama dengan setengah dalam kurung 12 kali 20 sama dengan 120 cm persegi. Lima. Bukti aljabar. Teoremanya dapat dibuktikan secara aljabar menggunakan 4 salinan dari segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C. Disusun di dalam kotak dengan sisi C seperti di bagian atas diagram. Segitiga mirip dengan area setengah AB. Sedangkan kotak kecil memiliki sisi B kurang A dan area dalam kurung B kurang A kuadrat. Oleh karena itu, luas persegi panjang dalam kurung B kurang A kuadrat tambah 4 AB per 2 sama dengan dalam kurung B kurang A kuadrat tambah 2AB sama dengan B kuadrat kurang 2AB tambah A kuadrat tambah 2AB sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi ini adalah persegi dengan sisi C
dan luas C kuadrat. Jadi C kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat. Bukti serupa menggunakan 4 salinan dari segitiga yang sama disusun secara sistematis di sekitar kotak dengan sisi C. Seperti yang ditunjukkan di bagian bawah, diagram ini menghasilkan kotak yang lebih besar dengan sisi A tambah B dan luas dalam kurung A tambah B kuadrat. Keempat segitiga dan sisi persegi C harus memiliki area yang sama dengan persegi yang lebih besar. Dalam kurung B tambah A kuadrat sama dengan C kuadrat tambah 4 AB per 2 sama dengan C kuadrat tambah 2AB. Memberikan C kuadrat tambah dalam kurung B tambah A kuadrat kurang 2AB sama dengan B kuadrat tambah 2AB tambah A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bukti terkait diterbitkan oleh Presiden Amerika James R. Garfield, kemudian perwakilan Amerika Serikat. Lihat diagram di samping. Ahli-ahli menggunakan persegi, sebuah trapesium yang dapat dibangun dari bujur sangkar atau belah ketupat di kedua bukti di atas dengan membagi dua diagonal dari dalam persegi. Untuk memberikan trapesium seperti yang ditunjukkan pada diagram. Luas trapesium dapat dihitung menjadi setengah luas persegi, yaitu setengah dalam kurung B tambah A kuadrat. Persegi bagian dalam juga dibelah dua, dan hanya ada dua segitiga, sehingga buktinya berlangsung seperti atas, kecuali untuk faktor setengah yang dihapus dengan mengalihkan 2 untuk memberikan hasilnya. Contoh, hitunglah keliling dan luas trapesium VQRS. Jawab, SP kuadrat sama dengan PT kuadrat tambah TS kuadrat. 10 kuadrat tambah PT kuadrat tambah 5 kuadrat. PT kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurang 5 kuadrat. Jadi hasilnya 75 cm per kubik. PT sama dengan 5 akar 3 cm. Keliling trapesium PQRS sama dengan 50 cm. Luas trapesium PQRS sama dengan setengah dalam kurung A tambah B kali tinggi. Sama dengan setengah dalam kurung 10 tambah 20 kali 9. Setengah dalam kurung 30 kali 9. Hasilnya adalah 135 cm persegi. 6. Bukti menggunakan diferensial. Seseorang dapat sampai pada teorema Pythagoras dengan mempelajari bagaimana perubahan suatu sisi menghasilkan perubahan dalam sisi miring dan menggunakan kalkulus. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, seperti yang ditunjukkan pada bagian atas diagram, dengan BC sisi miring. Pada saat yang sama panjang, segitiga diukur seperti yang ditunjukkan. Dengan sisi miring panjang Y, sisi AC panjang X, dan sisi AB panjang A. Seperti terlihat pada bagian diagram yang lebih rendah. Jika X ditambahkan dengan sejumlah kecil dx dengan memperbanyak sisi AC sedikit ke D, maka
Y juga meningkat dengan DY. Ini membentuk dua sisi segitiga. CDE yang dipilih dipilih sehingga CE tegak lurus terhadap sisi miring adalah segitiga siku-siku yang kira-kira mirip dengan ABC. Oleh karena itu, rasio sisi mereka harus sama, yaitu DY per DX sama dengan X per Y. Ini dapat ditulis ulang sebagai YDY sama dengan XDX yang merupakan persamaan diferensial yang dapat diselesaikan dengan integrasi langsung. Integrasi YDY sama dengan integrasi XDX memberikan Y kuadrat tambah X kuadrat tambah konstanta dapat disimpulkan dari X sama dengan 0, Y tambah A untuk memberikan persamaan Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah A kuadrat. Ini lebih merupakan bukti intuitif daripada yang formal. Ini dapat dibuat lebih ketat jika batas yang tepat digunakan sebagai pengganti DX dan DY. Diketahui X sama dengan 50 cm dan Y sama dengan 30 cm. Maaf, 40 cm. Ditanya konstanta. Dijawab Y kuadrat tambah X kuadrat tambah konstanta dapat disebutkan dari X sama dengan 0. Y sama dengan A untuk memberikan persamaan Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah A kuadrat. Ini lebih merupakan bukti intuitif daripada yang formal. Ini dapat dibuat lebih ketat jika batas yang tepat digunakan sebagai pengganti DX dan DY. 50 kuadrat sama dengan 40 kuadrat tambah C. C sama dengan 50 kuadrat kurang 40 kuadrat sama dengan 900 cm sama dengan 30 cm. Yang benarnya tahu X sama dengan 50 cm dan Y sama dengan 30 cm. Jadi jawaban ini konstantanya adalah 40 cm. Kalau X sama dengan 50 cm dan Y sama dengan 40 cm, maka konstantanya adalah 30 cm. Maaf ya, salah buat nih. D. Generalisasi. 1. Bentuk serupa di tiga sisi. Generalisasi teorema Pythagoras yang melampaui bidang bujur sangkar pada tiga sisi hingga bentuk yang sama. Diketahui oleh Hippocrates Opsios pada abad ke-5 sebelum Masehi dan dimasukkan oleh Ausgrave dalam buku Elements. Jika salah satu memasang angka yang sama dengan sisi yang sesuai di sisi segitiga siku-siku, maka jumlah area yang ada di dua sisi yang lebih kecil sama dengan luas area yang ada di sisi yang lebih besar. Perpanjangan ini mengasumsikan bahwa
Sisi-sisi segitiga asli adalah sisi yang sesuai dari 3 angka yang kongruen. Sehingga rasio sisi yang sama antara angka-angka yang sama adalah A berbanding B berbanding C. Sementara bukti Auschwitz hanya berlaku untuk poligon cembung. Teorema juga berlaku untuk poligon cekung dan bahkan untuk angka-angka serupa yang memiliki batas melengkung. Tetapi masih dengan bagian dari batas gambar menjadi sisi segitiga asli. Gagasan dasar di balik generalisasi ini adalah bahwa luas bidang gambar sebanding dengan kuadrat dimensi linear apapun. Dan khususnya sebanding dengan kuadrat panjang sisi manapun. Jadi, jika gambar yang serupa dengan area A, B, dan C didirikan pada sisi dengan panjang yang sesuai A, B, dan C, maka A per A kuadrat sama dengan B per B kuadrat sama dengan C per C kuadrat. A tambah B sama dengan A kuadrat per C kuadrat C tambah B kuadrat per C kuadrat C. Tapi oleh teorema Pythagoras, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, jadi A tambah B sama dengan C. Sebaliknya, jika kita dapat membuktikan bahwa A tambah B sama dengan C untuk 3 angka yang sama tanpa menggunakan teorema Pythagoras, maka kita dapat bekerja mundur untuk membangun bukti teorema. Sebagai contoh, segitiga tengah awal dapat direplikasi dan digunakan sebagai segitiga C pada sisi miringnya. Dan dua segitiga siku-siku yang sama, A dan B, yang dibangun pada dua sisi lainnya, dibentuk dengan membagi segitiga tengah dengan ketinggiannya. Penjumlahan area dari dua segitiga yang lebih kecil karena itu adalah dari yang ketiga. Sehingga A tambah B sama dengan C. Dan membalikkan logika di atas mengarah ke teorema Pythagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Diketahui P sama dengan 9 cm dan Q sama dengan 40 cm. Ditanya R. Dijawab, P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 40 kuadrat sama dengan 81 tambah 1600 sama dengan 1681 cm persegi sama dengan 41 cm. Jadi, panjang R adalah 41 cm. Dua, hukum kosinus. Teorema Pythagoras adalah kasus khusus dari teorema yang lebih umum yang menghubungkan panjang sisi dalam setiap segitiga. Hukum kosinus A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kosinus kosong sama dengan C kuadrat, di mana kosong adalah sudut antara sisi A dan B.
saat kosong adalah V/2 radian atau 90 kuadrat. Lalu kosinus kosong sama dengan kosong. Dan rumusnya direduksi menjadi teorema Pythagoras yang biasa. SMA nanti kan ngajari tentang sinus, kosinus, tanggen, sekan, kosekan, dan tanggen. Jalan matematika di SMA SMK sangat sulit loh. Nah, oke. Kita ke contoh soal. Diketahui A sama dengan 5 cm dan B sama dengan 20 cm. Ditanya C kuadrat. Dijawab A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kosinus kosong sama dengan C kuadrat. Ma kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 2 kali 5 kali 20 kosinus kosong sama dengan 25 tambah 40 tambah dalam kurung 20 kali 1/17 akar 17 sama dengan 425 tambah 20/17 akar 17 cm persegi. Demikian menyampaikan materi teorema Pythagoras. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.